geng, selamat Paskah. Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat di rumah bukan? Yuk kita mau segera ibadah hari ini. Kita akan berdoa lebih dulu. Yuk kita berdoa, semua lipat tangannya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami siap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita siap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Ayo kita memuliakan Allah kita yang hidup. Amin. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaan yang disaksikan, kebesaran yang diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Amin. Haleluya. Nyanyikan pujian dari awal. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, siap melompat buat Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, amin. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, yuk semua bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kau baik bagi kami Tuhan. Katakan dari pulau-pulau. Dari pulau Tuhan, dari pulau-pulau, gunung, lagi dari pulau, sekali lagi katakan dari pulau, yang tinggi. 1, 2, 3, go. Allahku dahsyat. Semua bertepuk tangan di atas kepalanya. Yo. Bumi sujud menyembah, Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Yeay. Lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu.
lambaikan tanganmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Karena dia sudah bangkit dari maut menyelamatkan kita semua. Amin. Mari pagi hari ini dengan semangat kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Woo. Yang ada di rumah semua boleh lompat-lompat ya. Hey. Yes, yes. Katakan, gerakanlah kekuatanku ya Allah. Mari tunjukkan Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh. Haleluya. Yes. Oh, oh, yeah. Hey, hey. Mari kerahkan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhku, serahkan umatmu. Allah dahsyat. Semuanya lompat ya. Yeah. Allah bangkit. Yeah. Bersorak. Hey. Allah bangkit. Bernyanyi. Musuh dikalahkan. Woo. Bebaskan. Yeah. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh. Kerahkan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Yes, tunjukkan Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu, serahkanlah umat-Mu. Di tempat kudus. Sekali lagi lompat yo. Allah bangkit. Yes, yes. Bersoraklah. Hey. Allah bangkit. Bernyanyi. Amin. Kalahkan. Yes. Hey. Sekali lagi ya. Allah bangkit. Suaranya mana yuk? Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari lebih tinggi lagi ya hadapan Tuhan, amin. Allah bangkit, hey. Hey. Allah dahsyat
sudah bangkit dan menyelamatkan kita semua. Amin. Haleluya. Halo anak-anak yang manis di rumah. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, Om Petrus juga senang hari ini bisa melihat kalian, menyapa kalian pada saat hari ini. Nah, Om Petrus pernah dengar dari adik-adik semuanya, dari anak-anak semua. Kalau kadang-kadang jenuh di rumah, pekerjaan rumahnya banyak, tugas dari sekolahnya banyak, jenuh. Tetapi adik-adik, kita harus taat, kita harus mengerjakan semuanya itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Untuk itu minta kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatannya dari mana? Kita membaca Alkitab, kita berdoa agar Tuhan beri kekuatan kepada kita semuanya. Oke, nah sekarang kita siapkan Alkitab kita. Kita akan teriakkan bersama-sama dengan Om Petrus ya. Oke, siap. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Ayat hari ini 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Anak-anak, Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu telah rela mengorbankan dirinya untuk menanggung semua dosa dan kesalahan kita. Lewat kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus menganugerahkan keselamatan untuk kita semua. Dia membuka jalan kebenaran untuk kita supaya kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Anak-anak tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita sekarang akan memberi untuk Tuhan. Sebelumnya Om Petrus akan bacakan ayat buat adik-adik semuanya di rumah. Oke? Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai ayat 30. Om Petrus akan bacakan buat kalian. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sesuatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Adik-adik, pada saat itu dikatakan ada bencana yang besar, kelaparan akan terjadi, tetapi murid-murid Tuhan di situ dikatakan mereka berinisiatif mengumpulkan sumbangan. Adik-adik, kondisi saat ini buat bangsa kita sama. Kita memiliki masalah yang serius saat ini. Banyak orang yang takut, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya jaminan yang dari Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan Tuhan berikan jaminan keselamatan bagi kita. Untuk itu, mari ini waktunya yang baik untuk kita memberi kepada Tuhan. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan senang di situ. Kalau adik-adik mempersiapkannya, persiapkan dengan baik persembahan adik-adik semuanya. Adik-adik, sebelum kita memberi, yuk kita siapkan hati kita untuk memberi ini dengan baik. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami boleh memberi untuk Engkau. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi setiap persembahan kami. Engkau yang memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami. Haleluya, amin. Nah, persembahannya untuk saat ini sama dengan minggu-minggu lalu. Caranya adalah seperti berikut ini. Dan pengumuman untuk hari ini, kita akan ibadah di minggu depan secara online. Dan adik-adik semuanya, kita akan berdoa bersama-sama ya. Untuk bangsa dan negara kita saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, nanti adik Mijiko yang akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang saat ini berjuang menghadapi virus corona. Tuhan Yesus, beri kekuatan setiap orang tua dan anak-anak. Tuhan Yesus, Mijiko berdoa segala virus hilangkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Pak Jokowi, Pak Amin, dan seluruh pemimpin di Indonesia. Tuhan Yesus, beri kekuatan, kesehatan, kesatuan dalam menghadapi setiap permasalahan di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, dan kiranya Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo semuanya, apa kabar? Lagi kita ketemu. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, bersukacita, merayakan apa yang kita namakan Paskah. Yes, hari ini kita merayakan Paskah. Walaupun untuk pertama kalinya sejak Teda hidup, ngerayain Paskah nggak bisa bersama-sama, tapi ketemu seperti ini. Nah, ingat kan minggu lalu waktu firman Tuhan dikatakan bagaimana waktu itu Yesus ditangkap, kemudian dibunuh dengan cara disalibkan dan dikuburkan. Hari ini kita rayakan kebangkitan Yesus, karena Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Pada hari yang ketiga, Alkitab menuliskan dia bangkit, menang atas maut. Oke, bagaimana sih kisahnya? Jadi, pada hari-hari itu setelah kematian Yesus, setelah Yesus dikuburkan, para murid Yesus nggak ada yang berani keluar rumah. Mereka tetap tinggal di rumah seperti kita sekarang ini. Mereka takut kalau tentara Romawi menangkap mereka. Jadi mereka tetap diam. Mereka bingung, nggak tahu bagaimana. Yesus pemimpinnya sudah nggak ada lagi. Jadi mereka diam, berdoa. Seperti juga kita semua hari-hari ini, kita kan ada di rumah. Tetapi kalau kita ada di dalam rumah, apa terus males-malesan seenaknya? Enggak. Di dalam rumah itu, kalau kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak boleh stres gitu, marah-marah, terus nggak mandi, seenak-enaknya, nggak boleh kayak gitu. Kita punya kesempatan banyak untuk belajar baca firman, kita berdoa, kita melakukan hal-hal yang baik, menolong orang tua kita, membersihkan rumah. Nah, hari-hari seperti itu murid Yesus nggak ada ceritanya. Tetapi Alkitab menuliskan, setelah lewat hari Sabat, 3 orang perempuan, mereka yang biasa mengikuti Yesus kemana-mana, yaitu Maria Magdalena, kemudian Maria ibunya Yakobus, sama Salome. Mereka pergi untuk membeli rempah-rempah dan minyak
karena mereka ingin meminyaki, mengurapi Yesus yang mereka sayangi. Dan pagi-pagi di hari pertama minggu itu, mereka berangkat ke kubur Yesus pagi-pagi. Di sini siapa yang mumpung? Wah, ini mumpung di rumah, udah nggak perlu bangun pagi, udah tidur aja seenak-enaknya. Alkitab bisa kita tiru di sini apa yang ditulis di Alkitab. Mereka bangunnya pagi-pagi. Nah, orang rajin itu disayang Tuhan. Makanya kalian walaupun liburan, walaupun tetap tinggal di rumah, jangan bangun siang, tetap bangunnya pagi, ya. Seperti apa yang ada di kisah ini. Dan pagi itu mereka jalan. Dalam perjalanan mereka mikir, nanti kuburan itu kan ditutup sama batu yang besar. Karena kuburan pada zaman Yesus dulu itu bukan yang tanah digali terus petinya dimasukkan. Enggak. Kuburan zaman dulu itu kayak di satu tempat, kayak gua, terus mayatnya dicuci bersih, dibungkus dengan kain kafan, terus dimasukkan, terus ditutup sama batu yang gede dan berat supaya nggak ada yang ambil mayatnya, supaya nggak ada binatang yang masuk, supaya baunya juga nggak keluar. Nah, para perempuan ini mikir, aduh, siapa nanti yang bisa bukain kita kuburnya? Siapa yang bisa bukain batu yang gede itu? Sesampainya mereka dikubur Yesus, mereka bilang, batunya sudah terbuka, kubur itu sudah terbuka, batunya sudah disingkirkan, digulingkan. Mereka cepat-cepat lari, mereka nggak sabar, mereka kepingin melihat Yesus yang mereka kasihi itu. Dan mereka masuk ke dalam kubur itu, dan mereka lebih terkejut lagi. Karena di kubur itu mereka melihat seorang muda berdiri di sebelah kanan, pakaiannya putih dan bersinar. Dan orang muda ini, yaitu malaikat Allah, berkata kepada mereka, "Jangan takut. Engkau mencari Yesus orang Nazaret itu kan? Dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Lihat, ini tempat mereka meletakkan dia. Dia tidak ada di sini." Dan kata malaikat itu selanjutnya, "Sekarang pergi, katakan pada murid-murid Yesus yang lain. Katakan kepada temanmu, kepada murid Yesus yang lain, suruh mereka menunggu di Galilea, karena dia akan ke sana seperti yang dikatakan kepada kamu." Wah, waktu perempuan ini mendengar hal itu, mereka cepat-cepat lari balik ke tempat mereka berkumpul sebelumnya. Dan mereka berkata di sana, mereka berkata kepada murid-murid Yesus yang sedang berkumpul, dan mereka dalam keadaan sedih, dan mereka dalam keadaan gak tahu mau ngapain gitu. Mereka bilang, "Hei, Yesus sudah bangkit. Kami baru dari kuburnya dan kami tidak menemukan dia di sana. Dia sudah bangkit." Mendengar hal itu, segera murid Yesus bangkit. Murid yang laki, Petrus, segera bangkit, bangun dari tidurnya dan lari ke kubur karena ingin membuktikan bahwa kubur itu kosong. Dan salah satu murid yang lain lari juga mendahului Petrus. Ya, mereka berlomba menuju ke kubur Yesus untuk membuktikan bahwa kubur itu sudah kosong. Dan sesampainya di kubur itu, mereka lihat, ya, kubur itu sudah kosong. Yesus tidak ada di sana. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Wow, hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Kita bersuka cita karena dia sudah bangkit, menang atas maut. Dan Yesus yang bangkit dan hidup itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, bahwa dia adalah anak Allah.
tidak ada yang bisa mengalahkan Dia. Bahkan kematian tidak bisa mengalahkan Dia. Dia adalah Tuhannya kita. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus yang hidup itu, Dia sudah begitu mengasihi kita. Dia sudah turun ke dunia demi kita. Karena itu anak-anak, mari kita bersukacita merayakan Paskah karena kebangkitannya. Tapi kita juga mau mengasihi Dia, mengasihi dengan sepenuh hati. Mari anak-anak, kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang sudah memilih kita menjadi anaknya. Karena itu mari kita mengasihi Dia, menyatakan sayangnya kita sama Dia, berterima kasih untuk apa yang sudah dilakukannya untuk kita. Yuk kita semua bangkit berdiri, kalian di rumah kalian masing-masing, dimanapun kalian berada, kalian boleh bangkit berdiri, menunjukkan sikap yang baik, atau kalian mungkin boleh tetap duduk di tempat, dan mari kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur atas segala yang dilakukan Yesus, dan bersukacita karena Dia sudah bangkit dan menang hari ini. Yang pagi ini berjanji mau mengasihi Yesus seumur hidup kalian, kalian mau memuliakan Dia, dan kalian mau dipakai oleh Dia, melayani Dia. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yesus. Haleluya. I love you Jesus. I grow up knowing you. I love you Jesus. I grow up serving you. I love you Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Amen. I want to know you, Lord. You are a great big God, and young and do not know alone. Come and be my all. I want to know you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I am forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I love you. Oh, I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Love you, Jesus. I grow up loving you. I love you,
cerita tentang Yesus, atau kalian memang sudah mendengar tetapi belum memutuskan untuk menjadi sahabatnya Yesus, tahukah kalian, Yesus sangat ingin menjadi sahabat kalian. Dia mengasihi kalian. Kalau itu kalian dan hari ini kalian memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti Teda berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini aku mau mengundang Engkau masuk ke dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku ya Tuhan. Terima kasih, aku mau menerima Engkau sebagai Juru Selamat atas kehidupanku. Di dalam nama Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Love you, Jesus. I go on knowing you. I love you, Jesus. I go on serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I know I'm loving you. I never forget, never forget. I know I'm loving you. I never forget, never forget. I never forget, never forget. I never forget, never forget. I know I'm loving you. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami, datang bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami bersuka cita karena kami punya Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit dari maut, yang sudah bangkit dari kematian. Dan terima kasih Tuhan, sudah memilih setiap kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Kami berjanji, kami akan terus mengasihi Tuhan. Kami akan melayani Tuhan. Kami akan menjadi anak-anak yang menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa buat setiap anak yang menonton, setiap anak yang melihat Tuhan, yang ada Tuhan. Engkau memberkati mereka. Mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang tahu mengasihi Tuhan. Anak-anak yang menjadi berkat. Anak-anak yang dipakai oleh Tuhan menjadi bintang-bintang yang bersinar di tengah kegelapan dunia. Mereka akan menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak yang menyenangkan hati orang tua, menjadi anak yang membawa berkat dimanapun mereka berada. Berkati para orang tua juga Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah masalah, di tengah kehidupannya seperti ini, damai sukacita Tuhan tetap ada di setiap rumah, menjadi bagian dari setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Ye, Tuhan Yesus sudah bangkit. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Dan sampai ketemu minggu depan. Nah, kita udah selesai beribadah online pagi hari ini memperingati Paskah. Sampai ketemu minggu depan dan selamat Paskah. Satu lagi. Ayat hafalan buat minggu depan ada di dalam Matius 28. Ingat, Matius 28 ayat 5b sampai ayat 6. Ayat 5b dan 6. Untuk anak-anak kelas kecil bisa diambil sepotong-sepotong. Tapi kalian pasti bisa, tidak percaya. Oke anak-anak yang baik, sampai ketemu lagi.